Halo teman-teman di Indonesia, saya Sandi Hartono, CEO Fastbrain Indonesia, sekaligus co-founder YouCoach. Saya terpanggil untuk berbagi informasi tentang bagaimana China mampu begitu cepat dalam mengatasi virus COVID-19 ini. Sebagai importir barang dari China, pastinya saya sangat intens dalam berkomunikasi dengan supplier yang maupun purchasing saya di sana. Dan update dari mereka tentunya akan sangat bermanfaat untuk saya dan teman-teman di sini yang sedang mengalami terpaan COVID-19 ini. Di sana, pemerintah China menggandeng apps WeChat, yaitu grup Tencent yang juga pemegang saham utama di Shopee. Mereka menambahkan fitur tambahan untuk diinput oleh Departemen Kesehatan Pemerintah China agar bisa mengupdate lokasi pasien yang terjangkit COVID-19 dengan lokasi yang sangat detail. Berikut saya tampilkan ilustrasi apps WeChat saat kita membuka WeChat yang berlokasi di Guangzhou, China. Jadi di dalam apps WeChat ini ada mini program. Saat diklik, dia akan menuju namanya apps Yikwang yang artinya adalah wabah. Dari sini kita bisa melihat tanda lokasi orang yang terjangkit COVID-19 dalam masa pengawasan 14 hari yaitu warna merah, terus 14 sampai 28 hari yaitu berwarna jingga, dan di atas 28 hari itu berwarna hijau. Titik biru adalah lokasi kita saat dinyalakan aplikasi ini, terus di bawah bisa dicek berdasarkan jarak dengan lokasi kita berada. Sebelum berwarna hijau, kita tidak diperbolehkan untuk mengemudi mobil. Jadi dalam masa pengawasan, warna merah dan jingga itu tidak diperbolehkan untuk mengemudi mobil. Nah, ini ilustrasi untuk lokasi di Hong Kong, kalau kita lihat di sini, di mana pasien yang terjangkit COVID-19 untuk waktu di bawah 14 hari, warna merah ini. Dengan adanya lokasi ini, kita tentunya bisa lebih waspada untuk tidak mendekat ke area lokasi tersebut. Kalau saya boleh menebak, koordinat ini tampil berdasarkan lokasi handphone pemilik yang terjangkit COVID-19. Jadi, pergerakan pasien selalu diawasi Departemen Kesehatan setempat. Dengan begitu, pemerintah China bisa melacak histori pergerakan pasien secara akurat. Untuk gambar berikut, ada lokasi rumah sakit terdekat yang bisa membantu pasien suspek COVID-19 ini untuk melakukan pengecekan. Mereka punya alat rapid test yang bisa mengetahui hasilnya dalam waktu 15 menit. Pemerintah kita juga sudah membeli alat ini ke pemerintah China dalam menanggulangi COVID-19 di Indonesia. Untuk benar-benar berhasil menerapkan social distancing, pihak kepolisian di China juga menggunakan drone dalam mengingatkan penduduk setempat. Dan memberi peringatan langsung dari speaker di drone bagi warga yang masih keluar dari rumah, seperti sekedar ngobrol dengan tetangga sekitar dan mengingatkan orang yang tidak menggunakan masker. Lalu untuk pekerja delivery, setiap pagi mereka harus mengupdate kondisi mereka sebelum bekerja, mulai dari mengukur suhu badan, memakai masker, mengisi form kondisi kesehatan hari ini, hingga memberikan disinfektan pada peralatan kerja yang digunakan, di mana hal tersebut merupakan syarat wajib sebelum memulai pekerjaan dan aktivitas delivery, agar tidak membahayakan orang lain sebagai pembawa COVID-19. Saat mengambil order yang dipesan oleh customer ke rumah makan ataupun apotek, mereka juga menerapkan social distancing dengan ketat, seperti transaksi jual beli yang melalui kaca jendela maupun depan pintu, tidak melakukan kontak fisik, dan juga serah terima barang order secara bergantian. Ojol meletakkan barang order di meja yang sudah disediakan, lalu pelanggan mengambil barang order tersebut. Hal ini dilakukan untuk mencegah penularan COVID-19 antar sesama manusia. Saat ini, sebagian besar penduduk di China sudah terbiasa menggunakan Alipay dan WeChat Pay untuk pembayaran semua transaksi jual beli, baik di restoran, penjual kaki lima, minimarket, e-commerce, apapun itu. Ini juga salah satu cara memutus pemindahan COVID-19 yang dimana banyak penduduk di Indonesia masih menggunakan uang tunai dalam transaksi.
Untuk pasien suspek corona, pemerintah China menerapkan isolasi di dalam kamar hotel selama 14 hari sesuai dengan masa inkubasi COVID-19 sampai hasil tes benar-benar negatif. Saat memasuki area hotel, pasien suspek corona, dokter, perawat, dan petugas hotel harus melewati beberapa proses, yaitu penyemprotan disinfektan ke seluruh tubuh, pengecekan suhu badan, dan penggunaan hand sanitizer. Beberapa dokter dan perawat ditugaskan untuk mengawasi pasien-pasien suspek corona yang berada dalam kamar hotel. Untuk kebutuhan makanan, semuanya disiapkan oleh pemerintah setempat, lalu dikirimkan oleh staf medis ke setiap kamar. Bahkan ada juga yang menggunakan robot untuk mengantarkan makanan ke setiap kamar pasien, tentunya untuk mengurangi resiko penularan COVID-19. Bagi pasien yang berhasil disembuhkan dari COVID-19, mereka tentunya sudah memiliki antibodi yang terbangun dalam sel darahnya. Darah pasien tersebut yang sudah dikonfirmasi negatif bisa didonorkan ke pasien yang masih terjangkit COVID-19, sehingga proses pemulihannya bisa menjadi lebih cepat dengan antibodi dari pendonor. Selama ini, kita masih mendapat informasi hanya berdasarkan lokasi kota dengan jangkauan yang sangat luas. Untuk wilayah Surabaya sudah lebih baik, yaitu berdasarkan kecamatan, tetapi ini pun tentunya tidak mudah mendapat informasi secara up to date, secara real time. Memang sih, saat ini pemerintah melalui Menkominfo juga baru meluncurkan aplikasi yang bernama Trace Together untuk melacak pergerakan pasien yang berstatus ODP atau orang dalam pemantauan. PDP, pasien dalam pengawasan, ataupun pasien positif terjangkit COVID-19. Tetapi masalahnya, untuk masyarakat yang masih sehat, belum tentu mengerti ada aplikasi ini karena butuh proses sosialisasi yang cukup panjang. Sehingga kita yang kondisinya sehat tidak mengetahui lokasi pasien terjangkit atau suspek COVID-19 di sekitar kita. Jadi, menurut pendapat saya pribadi, akan lebih efektif pemerintah menggandeng apps yang sudah terinstall di semua pengguna HP di Indonesia seperti WhatsApp. Kalau di China tentunya hampir setiap orang memiliki WeChat sebagai alat komunikasi dan pembayaran. Gojek apps anak negeri juga bisa menjadi pertimbangan melakukan pembaruan informasi lokasi pasien yang terjangkit COVID-19. Sehingga warga Indonesia bisa lebih berhati-hati dalam melakukan pencegahan dengan menjauhi lokasi-lokasi yang rawan terpapar COVID-19. Saya yakin Indonesia juga mampu melewati pandemi ini. Saat ini pemerintah telah menyulap Wisma Atlet Kemayoran menjadi rumah sakit darurat COVID-19 untuk mengatasi lonjakan pasien COVID-19 yang diprediksi akan mencapai puncaknya di awal 2020. Dan hingga hari ini, pahlawan medis di seluruh Indonesia telah mengerahkan seluruh tenaga dan kemampuannya untuk melayani pasien COVID-19 di Indonesia ini. Mari kita bantu para pahlawan medis dengan melakukan langkah-langkah pencegahan sederhana namun berdampak besar, seperti sering mencuci tangan menggunakan sabun antiseptik, makan makanan bergizi, istirahat dan olahraga yang cukup, gunakan masker jika sakit, jaga jarak aman sejauh 2 meter, semakin jauh semakin baik, hindari kerumunan atau pertemuan, dan juga belilah kebutuhan pokok secukupnya. Karena tentu bukan hanya kita saja yang membutuhkan, namun orang lain juga pasti membutuhkan. Sekali lagi, kita Indonesia pasti mampu melewati badai ini. Dan jangan lupa berikan apresiasi untuk pahlawan medis yang berada di barisan terdepan. Mengerahkan semua tenaga dan kemampuannya untuk menyelamatkan kita dari semua pandemi ini. Saya Sandi Hartono untuk YouCoach Indonesia.